Pernahkah kita membayangkan dunia tanpa guru? Mungkin ilmu akan hanya ada dalam buku dan masa depan akan berhenti di tanda tanya besar. Tapi syukurlah Indonesia punya mereka. Sosok hebat yang menjaga nyala pengetahuan dan menghidupkan lilin-lilin kecil di hati para muridnya. Hai people, berjumpa lagi di Opini, obrolan publik inspiratif dan terkini. Bersama saya, Ima Alsa, hari ini kita akan membahas edisi spesial Hari Guru Nasional dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Dan tema ini bukan hanya ucapan terima kasih, tapi juga penghormatan untuk mereka pahlawan tanpa tanda jasa. Hari ini saya tidak sendirian e-people, karena sudah bersama dengan dua narasumber hebat kita, yaitu Profesor Dr. Nur Khairi MT MPD, selaku Ketua PGRI Kota Semarang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, sehat? Pak Estune sehat? Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bersama kita ada Ibu Citra Sintarani, SPD MPD, dan beliau ini adalah juara 1 guru inovatif dan berdedikasi. Selamat pagi Bu Citra. Selamat pagi. Wow, luar biasa sekali. Ya. Berjumpa di gedung PGRI Kota Semarang. Baik, kita hari ini akan membahas tentang spesial Hari Guru Nasional ya Prof ya. Ya, Ini saya panggilnya Profesor saja, tidak apa-apa ya Prof? Monggo, semuanya Mbak Ima aja. Okay. Baik, dan juga Bu Citra di sini sudah membersamai kita. Oke, sebelum kita lebih jauh nanti membahasnya, boleh dong Bu Citra untuk memperkenalkan diri sedikit, siapa sih sosok hebat di balik guru inovatif dan berdedikasi ini? Ya, baik, terima kasih Mbak. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Citra Sintarani, SPD MPD. Saya seorang guru, saya mengajar di kelas 5 di SD Negeri Sambiroto 02, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Baik. Dan saya sudah mengajar kurang lebih sudah 16 tahun. 16 tahun? Iya. Luar biasa. Baik, apa sih yang membuat Bu Citra ini memilih gitu berkarir sebagai guru, apalagi tadi selama 16 tahun gitu ya Bu sudah mengabdikan diri, dan seperti apa sih perjalanan karir dari Bu Citra? Baik, terima kasih. Saya itu bukan berasal dari Semarang ya Mbak sebenarnya. Oh, gitu. Nah, saya itu berasalnya itu dari lereng Gunung Lawu. Tepatnya itu di daerah yang namanya Balong Jenawi. Itu Balong Jenawi. Iya, di dekat Candi Ceto atau di Kebun Teh Kemuning begitu ya. Nah, di sana karena masih desa itu saya ada satu gereja kecil waktu itu, dan saya sejak SMP itu sudah mengajar namanya sekolah minggu begitu ya. Berarti setiap hari Minggu Bu? Iya, setiap Oke. hari Minggu itu ada momen-momen ketika anak-anak itu ke gereja. Nah, di situ belajar tentang Alkitab, belajar menyanyi seperti itu. Nah, di situ tidak ada guru sekolah minggunya. Nah, kebetulan yang paling remaja itu saya waktu itu, dan akhirnya ibu saya juga seorang guru itu mengajarkan bagaimana belajar Alkitab begitu ya waktu itu untuk mengajar anak-anak kecil begitu. Nah, akhirnya dari situ kok saya suka mengajar nih begitu ya. Tumbuh rasa ya kecintaannya, begitu. benar. Iya, terus waktu itu akhirnya ya suka dari SMP itu saya mulai mengajar anak-anak kecil. Memang dari situ tumbuh rasa sayang kepada anak-anak kecil nih. Nah, akhirnya wah, saya kok pengen menjadi guru. Awalnya tuh nggak ingin menjadi guru gitu ya. Itu tumbuh dari awal mengajar tadi ya Iya, Bu? betul sekali. Dan akhirnya saya putuskan waktu itu menjadi guru begitu. Namun ketika saya lulus SMA begitu, ada permasalahan di keluarga begitu ya. Dan akhirnya saya berpikir, lebih baik saya memendam cita-cita saya aja lah begitu. Karena waktu itu untuk kuliah itu sangat susah untuk keluarga kami begitu. Walaupun ibu saya seorang guru, tahun waktu itu bapak saya itu ada permasalahan juga. Dan akhirnya saya pengen, ya sudah mengubur mimpi tersebut. Sempat begitu. padam ya Bu? Iya, betul. Dan saya bercita-cita lagi, ya sudah saya membantu keluarga dengan ingin menjadi TKW waktu itu. Justru dari hal itu ya Bu ya? Iya, begitu. Dan akhirnya ibu saya itu cuma begini loh,
eman-eman kamu punya mimpi seperti itu. Jangan dikubur, dicoba dulu gitu. Dan akhirnya saya mendaftar untuk menjadi guru. Waktu itu masih diploma 2, belum disyaratkan S1 ya, belum ada S1 waktu itu. Saya mendaftar di Universitas 11 Maret dan puji Tuhannya diterima di Universitas 11 Maret. Semester 1 saya lalui dengan perjuangan luar biasa. Puji Tuhannya di semester 2 sampai akhir saya mendapatkan beasiswa. Luar biasa Iya, sekali. dan akhirnya senang di dunia mengajar, membuka waktu itu di desa buka les-lesan begitu. Terus akhirnya tahun 2014 saya menikah. 2014? Iya, 2014 menikah, 2016 saya pindah ke Semarang. Begitu ya. Saya pindah, saya mengajar di sini? iya, mengajar di salah satu sekolah Katolik swasta di Kota Semarang, dan baru saja tahun 2022 saya menjadi guru P3K di Kota Semarang. Luar Begitu. biasa. Itu perjalanan saya menjadi ya, guru Bu, ya. sampai saat ini. Begitu. Dari yang awalnya sempat padam, kemudian bisa menyalakan lagi semangatnya gitu, Iya. dan menjadi guru hebat seperti sekarang ini. Luar Iya. biasa sekali. Nah, Prof, benar nggak sih Prof kalau guru hebat itu Indonesia itu akan kuat? Ya, jadi bangsa Indonesia ini kan akan seperti apa sangat tergantung generasinya. Iya, benar sekali. Artinya ketika bangsa ini diisi generasi yang hebat, bangsa ini otomatis hebat dan sebaliknya. Nah, generasi yang hebat itu tidak datang dari langit tapi harus disiapkan sejak awal. Sejak awal. Nah, siapa yang mendampingi mereka sejak kecil sampai tumbuh remaja, dewasa, sampai akhirnya memegang istilahnya tempat-tempat strategis pengambilan keputusan bangsa ini, mereka adalah guru. Jadi saya meyakini bahwa sebuah generasi yang hebat itu pasti lahir dari sebuah proses yang hebat. Benar sekali. Proses yang hebat, yang cakep itu pasti difasilitasi oleh fasilitator atau guru yang hebat. Jadi tidak mungkin kalau gurunya tidak hebat bisa tercipta generasi yang hebat. Maka saya meyakini bahwa guru saat ini adalah satu-satunya yang mengantarkan sebuah generasi. Maka ketika guru hebat, pasti produk luarannya adalah sebuah generasi itu akan hebat. Benar. Gitu. Berarti berawal dari guru-guru hebat itu Indonesia akan menjadi lebih kuat gitu Pasti, ya, Prof. pasti. Ya, ya. Nah, sekarang tuh kan eranya itu adalah serba cepat dan serba digital begitu, ya, Prof. ya, ya. Nah, menurut Prof nih, gimana sih peran guru dalam membentuk generasi gitu di masa depan Indonesia yang memang notabene sekarang banyak digitalisasi gitu. Ya, digitalisasi telah berdampak pada adanya ledakan pengetahuan. Itu akan memang berdampak pada pergeseran fungsi guru. Jadi kalau dulu anak-anak itu mendapatkan informasi itu satu-satunya sumber adalah guru. Benar. Sekarang anak bisa mendapatkan informasi itu dari mana saja. Sehingga di sini memang ada pergeseran fungsi guru yang tadinya hanya sebagai sumber pengetahuan, mendidik, mengajar, melatih. Saat ini kalau dulu yang kuat adalah mengajarnya, kalau yang sekarang yang kuat adalah mendidiknya. Mendidiknya itu lebih pada karakter, membangun semangat, optimisme, gitu, toleransi, dan membangun keterampilan untuk belajar sepanjang hayat. Jadi ketika anak sudah tidak sekolah itu karena telah diajari gurunya bagaimana belajar yang baik, dia akan terus menjadi generasi pembelajar. Gitu. Sehingga dia akan terus tumbuh berkembang sesuai dengan tantangan pada saat itu. Jadi kalau sekarang saya melihat guru-guru sudah memahami itu, pergeseran itu, dan memang kehidupan itu kan akan terus bergerak, Mbak, menuju keseimbangan. Akan berevolusi. Nanti ketika mencapai keseimbangan akan muncul usikan, terjadi ketidakseimbangan dan muncul keseimbangan baru. Seperti dulu misalnya kan generasi baby boomer, milenial itu selalu berbeda karakternya. Benar. Sekarang sampai gen alpha ya, Prof. Gen alpha. Ini karakter dasarnya berbeda. Sekarang sangat pragmatis. Beda dengan dulu. Ya, benar sekali. Ini guru juga terus beradaptasi untuk mendampingi generasi ke generasi yang terus tumbuh berkembang ini gitu. Pengetahuan juga berkembang. Benar sekali. Gitu, ya. Jadi di era serba cepat dan digital ini memang guru itu juga dituntut untuk berevolusi juga, begitu pasti, ya, Prof ya. Pasti. Dan apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh guru-guru hebat ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah yang satu ini tetap di Opini.
Masih di Opini bersama saya Ima Alsa, Prof. Hairi dan juga Bu Citra. Tadi kita sudah membahas begitu gimana sih peran guru dalam membentuk generasi di masa depan Indonesia di mana serba digital dan juga serba cepat begitu. Kemudian nih Prof, di tengah perkembangan teknologi seperti AI yang semakin pesat ini ya, dan tantangan apa sih yang paling dirasakan oleh guru gitu menurut Prof. Hairi? Ya, jadi tantangan terberat guru saat ini adalah karakter generasi yang terus berubah. Benar. Dan juga orang tua semakin sibuk sehingga pendidikan ini kan mestinya ya keluarga, ya sekolah gitu artinya. Saya melihat saat ini kecenderungan orang tua mempercayakan anaknya 100% ke sekolah. Mempercayakan pendidikan anaknya 100% ke sekolah. Sehingga ketika ada hal-hal yang kurang, orang tua akan menuntut sekolah. Padahal sebenarnya pendidikan itu kan ya tanggung jawab utamanya orang tua. Guru adalah yang mendapat amanah dari orang tua. Benar. Di sekolah juga sekitar 7 jam, sekitar itu artinya pendidikan itu kedua belah pihak. Nah, saat ini karakter generasi didik berubah, karakter generasi orang tua yang menyekolahkan juga berubah. Ini tantangan terberat karena guru harus beradaptasi dengan tantangan yang sifatnya abstrak, Mbak. Tantangan yang abstrak. Abstrak karena gini. Karena karakter sosial. Jadi ini karakter sosial ada bandul bergeser. Kalau tantangan pembelajaran di kelas itu guru banyak mendapatkan pelatihan, diklat-diklat begitu. Tetapi tantangan tuntutan dari masyarakat, beban guru ini besar loh Mbak. Karena dia harus terus belajar dan memahami anak didiknya dan dia harus bisa mampu mentransformasi tidak sekedar pengetahuan tetapi juga karakter. Benar. Dan guru di luar kelas itu juga harus menjadi role model, tingkah polanya itu. Artinya dipantau terus dipantau terus sama orang tua, anak, guru kan juga manusia biasa. Ketika mereka bermedsos, ada hal-hal yang kurang itu selalu dikritik. Aduh, guru kok gini. Misalnya contoh terakhir kan ada di Kota Semarang itu. Misalnya karena mungkin belum ramah teknologi, dia selfie makan pakai tangan kanan karena mirror kan pantulan kan seolah tampak tangan kiri. Seolah makanya pakai tangan kiri. Betul, karena dia mungkin belum ramah teknologi saja, tampak tangan kiri lah kan di komen-komen gitu. Guru tidak beri contoh yang baik, makan tangan kiri dan seterusnya. Padahal sebenarnya problem di kamera bukan di diri sendiri. Bukan di dirinya. Ini contoh bagaimana guru itu dituntut 24 jam dan harus sempurna. Harus sempurna. Ini tantangan beratnya karena karakter sosial tadi. Nah, harapan kami sih ada kesadaran kolektif ya bahwa pendidikan ini tanggung jawab bersama dan tidak hanya bertumbuh pada sekolah tapi juga ada pendidikan di keluarga sehingga di sini terjadi saling support, balance ya. Maka sangat penting saat ini kegiatan parenting ya Bu Citra sehingga membentuk pemahaman bersama begitu. Nah, menurut Prof nih, apakah cukup gitu seorang guru itu menguasai teknologi atau ada nilai-nilai yang mendasar yang harus dikuasai? Ya, teknologi itu hanya tool, Mbak. Teknologi itu hanya tool yang sebenarnya kalau guru belajar 1-2 hari itu selesai. Yang mendasar itu adalah peneladanan, karakter itu karena yang kita bangun ke anak didik itu adalah karakter. Benar. Yang kita siapkan adalah mendidik itu membangun karakternya. Nah di sini kita juga menghadapi tantangan teman-teman guru itu. Kalau mendidik itu kan selalu dimensinya ada reward and punishment. Nah kadang reward and punishment ini belum semua orang tua memahami. Dan juga anak-anak. Kadang anak-anak juga belum semua memahami ketika ada punishment. Memang definisi punishment itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Berkembang juga gitu ya? Zaman saya dulu kalau kukunya panjang tiap hari Senin taruh di meja, dipukul pakai penggaris itu punishment. Itu era dulu ya? Iya, sama saya juga Prof pas menangi era itu. Gitu. Ya, jadi kita satu generasi Mbak. Gitu, Tetapi kalau yang sekarang sudah sangat berbeda. Jadi tetapi guru sudah sangat berhati-hati terkait dengan punishment ini, tapi harus ada kesadaran bahwa yang namanya punishment itulah bagian dari pendidikan. Tidak mungkin pendidikan tanpa punishment karena
Hanya punishment yang harus diadaptasi Mas saya ya. Jangan memahami punishment itu seperti era kolonial Mas. Punishment yang kita adaptasikan dengan sekarang, karena namanya mendidik itu memang mesti akan ada pendisiplinan. Pembentukan karakter itu kan membentuk dari yang tidak terbentuk menjadi terbentuk. Nah, terbentuk karakter yang baik ini maksud saya begitu. Ini kan mesti ada migrasi, ada perubahan perilaku dan seterusnya. Ini kan harus ada sedikit paksaan gitu. Oke, benar gitu sekali. Mbak Ima. Jadi punishment-nya emang berkembang gitu ya, Prof. Yang dulu didikan apa ya, VOC gitu, sekarang lebih halus gitu. Siap, ya. Oke, Bu Citra pernah nggak sih Bu di kelas gitu mengalami hal seperti itu, kayak aduh greget nih gitu, tapi harus hati-hati gitu? Pastinya pernah Mbak Pernah ya, Bu? Pernah mengalami hal tersebut begitu ya. Apalagi anak-anak sekarang itu, karena tadi Prof Koiri juga menyampaikan bahwa kurangnya perhatian dari keluarga juga, dan akhirnya mereka di kelas itu mencari perhatian, begitu kan sekali, ya. iya. Mencari perhatiannya dengan apa ya? Dengan melakukan hal-hal yang bagi mereka bisa menarik perhatian, entah gurunya, entah temannya, ya begitu. Nah ini guru harus bisa menyikapinya ya, karena banyak sekali viral yang terjadi saat ini, bagaimana memberi punishment-nya berupa fisik, akhirnya begitu kan, anaknya lapor kepada orang tua, orang tuanya datang ke sekolah, inginnya apa, mempunishment juga gurunya, begitu kan. Padahal kalau zaman dulu ya Prof, kita misalnya di sekolah itu dimarahi oleh guru, di rumah tambah dimarahi, begitu kan ya. Nah itu memang kami sebagai guru harus sangat berhati-hati. Saya lebih melakukan ketika anak tersebut ada kesalahan, ada pendekatan. Ada pendekatan. Begitu. Iya, pendekatan personal. Saya akan berkomunikasi dengan anak tersebut. Lalu biasanya punishment yang saya berikan itu bukan punishment yang menyakiti, tapi di situ punishment yang mereka belajar. Mendidik. Contoh misalnya baru saja terjadi di kelas saya, ada pertengkaran dua anak ini, begitu ya. Dan akhirnya saya beri punishment-nya apa? Mereka di rumah membantu orang tua, begitu ya, dengan misalnya mencuci piring ketika mereka sudah selesai makan, piring mereka sendiri atau satu keluarga, lalu saya minta untuk difoto. Buktinya begitu. gitu ya, Bu? Buktinya, begitu ya. Lalu ada juga ketika punishment-nya saya minta mereka menghafalkan surat hafalan. Jadi surat hafalan Al-Quran begitu. Dan saya bekerja sama dengan guru agama untuk anak tersebut bisa menghafalkan gitu. satu suratnya, begitu. Jadi tidak hanya sekedar punishment fisik yang menyakiti, tapi paling tidak tadi seperti yang Prof Koiri bilang bahwa kita saat ini tuh eranya mendidik. Karakter itu lebih penting, atau adab itu lebih penting. Luar begitu. biasa. Nah, ngomong-ngomong masalah viral ya, people, Bu Citra ini juga viral di YouTube loh. Iya. Tapi viralnya dengan hal yang positif begitu. Saya kemarin lihat salah satu videonya Bu Citra, di mana Bu Citra ini mengutip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bimbinglah anak agar berkembang sesuai kodrat alamnya dan siap menghadapi kodrat zamannya. Ini bagus sekali quotes-nya Bu Citra. Gimana Bu Citra memaknai quotes dari Ki Hajar Dewantara ini? Ya, quotes Ki Hajar Dewantara kita tahu ya, Ki Hajar Dewantara itu kan hidup lama sebelum kita gitu ya. Mungkin saya sebelum lahir saya belum belum lahir ya waktu zamannya Ki Hajar Dewantara. Tapi quotes ini itu relevan sampai saat ini. Sangat relevan. Sangat relevan begitu. Bagaimana kita sebagai guru memang harus mendidik anak sesuai kodratnya. Mereka itu punya potensi yang besar. Mereka itu punya bakat yang luar biasa. Nah, ini salah satu tantangan guru juga untuk bisa menemukan dan mengembangkan bakat mereka. Jadi ketika mereka sudah punya potensi, guru nih harus pintar-pintar untuk bagaimana mengembangkan potensi mereka. Nah, selain pendidikan yang humanis sebagai seorang guru, tentu pendidikan itu juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini ya teknologi luar biasa majunya, begitu kan. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kalau lihat TikTok misalnya, 3 detik pertama tidak tertarik akan di-scroll. Tapi kalau dalam pendidikan di kelas, apakah kehadiran guru itu membosankan bagi siswa, terus siswanya nyekrol guru? Nah, kan nggak bisa ya, gurunya di-scroll begitu kan. Yang pastinya gurunya yang harus beradaptasi juga dengan teknologi. Saya percaya teknologi itu tidak akan menggantikan guru. Tapi kalau teknologi di tangan guru yang tepat, itu akan menjadi transformasi yang luar biasa dalam pendidikan. Luar begitu. biasa. Ini juga quotes menarik lagi ya, Prof.
Prof ya. Guru itu harus bisa memegang andil teknologi itu tadi gitu. Nah, di tengah tantangan ini inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Bu Citra apa sih? Sehingga bisa, wah ini bisa kita lihat ya, awardingnya Bu Citra luar biasa banyak gitu. Apa sih Bu inovasi yang dikembangkan selama mengajar ini dan penghargaan-penghargaan apa saja yang didapat? Oke. Ya, untuk inovasi itu saya buat berdasarkan permasalahan yang terjadi di kelas pastinya. Jadi sejak tahun 2012 contohnya saya itu mengembangkan video-video pembelajaran di YouTube sampai saat ini, dan kebetulan mungkin kemarin booming di waktu COVID ya, tahun 2019 begitu, bagaimana video-video pembelajaran itu membantu guru dan siswa di era pandemi. Sehingga puji Tuhannya sekitar 3.000 lebih video yang sudah saya produksi untuk di YouTube channel saya begitu, dan tidak berhenti di situ, saya juga mengembangkan berbagai media dari media fisik atau manual begitu ya sampai media digital. Karena saya memang suka membuat media-media. Karena berawal dari kegelisahan kalau terjadi di kelas, kalau saya itu mengajar tidak pakai media itu anak kan tidak tertarik begitu ya. Anak itu cepat bosen gitu. Ketika saya kembangkan media, anak-anak jadi tertarik nih begitu. Selain media-media manual misalnya seperti ular tangga yang beraneka ragam, lalu ada flashcard AR begitu, lalu saya juga membuat e-book nih, jadi ada ya elektronik buku ya. Kalau buku dalam bentuk fisik itu kan sangat terbatas begitu ya untuk bisa dibaca atau diakses oleh orang atau siswa, oleh guru begitu. Akhirnya saya berinisiatif membuat e-book di situ, dan e-book ini sangat membantu juga untuk para siswa mereka belajar di rumah. Jadi tidak hanya dibaca di sekolah mungkin, tapi bisa dibelajar di rumah begitu, dibaca di rumah. Jadi sekitar kurang lebih 100 sampai 200 e-book yang sudah saya buat dan bisa diakses gratis oleh Bapak Ibu guru. Di mana Bu? Kalau aksesnya nanti bisa mencari di portofolio Citra di SID saya. Gitu Oke, ya. nanti akan saya ditampilkan di bawah sini ya, people. Nah itu nanti bisa diakses. Jadi biasanya saya sehari sebelum mengajar, misalnya besok mengajar tentang siklus air misalnya. Nah hari ini saya akan share nih e-book tentang siklus air supaya anak-anak itu baca-baca dulu di rumah, begitu kan? Baca-baca dulu di rumah sehingga besok saya tinggal mengulang, memberikan penguatan, bahkan mengaplikasikannya, begitu. Keren, Bu Citra. Ya. Terima kasih Keren ya, Prof. Mungkin nanti e-booknya bisa di-share di sini juga ya, Prof, untuk dipelajari para guru-guru muda gitu. Boleh. Iya. Harus bermanfaat untuk itu. Dari media-media itu, saya awalnya tidak terpikirkan untuk mengikuti perlombaan dan sebagainya begitu ya. Akhirnya mencoba mengikuti beberapa lomba. Kalah pasti pernah begitu ya, tapi dimana kalau kita kalah itu untuk tetap bangkit, tetap nanti ada lomba lagi, ikut lagi. Ya itu rasa yang saya dapatkan begitu. Nggak apa-apa kalah begitu, dan akhirnya nanti bisa belajar lagi. Iya, bisa belajar lagi karena itu kan pengalaman yang berharga ya, Mbak. Terus beberapa award yang saya dapat atau penghargaan yang saya dapat itu ada perlombaan yang dari UNES begitu ya, mendapatkan itu media juga, mendapatkan juara 3, lalu dari UNS mendapatkan juara 1. Dan kebetulan 2024 itu ada lomba guru berprestasi di Kota Semarang, saya juga mendapatkan juara 1. Lalu ada juga lomba Sang Pendidik, itu guru inovatif Kota Semarang, juga puji Tuhannya juara 1. Lalu ada PGRI juga tahun kemarin lomba inovatif dedikatif sampai di tingkat provinsi juga juara 1. Nah, yang baru saja yang nanti akan tanggal 27 November semoga masuk ke 10 besar nasional. Amin, kita doakan bersama. Iya, begitu. Itu ada lomba pembelajaran mendalam. Jadi saat ini kan pemerintah dari Kemendikbudrismen itu kan ada program prioritas yaitu deep learning begitu ya. Nah, itu bagaimana kita mengimplementasikan. Nah, kebetulan saya itu kan fasilitator pembelajaran mendalam begitu ya. Saya mengajarkan kepada guru-guru di Kota Semarang bagaimana pembelajaran mendalam, tapi kalau saya sendiri tidak menerapkan kan rasanya aneh begitu ya. Terus akhirnya saya terapkan
Dan saya tidak tahu awalnya akan ada lomba tersebut. Terus saya bekerja sama dengan UPDL PLN yang ada di Sambiroto untuk mengajarkan anak-anak tentang listrik. Begitu. Nah, waktu itulah ada lomba Porsenijar begitu. Nah, saya ikuti karena ya kebetulan saya juga ada pembelajaran mendalam yang sudah saya terapkan begitu. Dan di Jawa Tengah sendiri kemarin mendapatkan juara 1 dan saat ini mewakili Jawa Tengah ke tingkat nasional. Wow. Jadi berawal dari bikin media-media di YouTube tadi ya, Bu? Iya. Beralih ke penghargaan-penghargaan. Iya, luar biasa. Ini bisa jadi contoh untuk para guru-guru di luar sana, di mana ilmu yang kita miliki itu bisa loh bermanfaat untuk semua orang gitu. Jadi jangan kemana-mana, e-people. Setelah yang satu ini kita akan bahas lagi bersama Prof. Khairi dan juga Bu Citra tentang perkembangan zaman sekarang gitu ya mengenai dunia pendidikan. Jangan kemana-mana, tetap di Opini. Hai people, berjumpa lagi di Opini, masih bersama saya Ima Alsa, Prof. Khairi dan juga Ibu Citra. Oke, tadi kita sudah membahas nih tentang teknologi, di mana guru itu harus bisa memegang kendali teknologi begitu ya Prof. Iya. Dan juga hal-hal yang dilakukan oleh Bu Citra sehingga bisa memenangkan awarding di berbagai ajang perlombaan. Oke, kita ke Prof. Khairi dulu ini Prof. Ya. Langkah apa sih Prof yang dilakukan oleh PGRI Semarang begitu dalam meningkatkan kompetensi guru dan membantu adaptasi digital? Ya, jadi Mbak Ima, guru yang hebat adalah guru yang terus mau belajar. Benar. Jadi guru harus terus belajar karena ketika dia berhenti belajar, dia idealnya tidak mengajar. Karena mesti yang diajarkan museum. Padahal anak-anak datang ke sekolah untuk menyiapkan masa depannya. Jadi guru yang hebat adalah guru yang terus belajar, tidak boleh berhenti belajar. Nah, dalam konteks itu PGRI Kota Semarang terus memfasilitasi teman-teman guru ini untuk mengembangkan keprofesiannya. Banyak hal yang sudah kita lakukan, Mbak. Ada seminar, ada diklat-diklat juga. Minggu yang lalu kita juga menyelenggarakan diklat terkait dengan pemanfaatan teknologi. Dan kita juga terus mendampingi ada kelompok-kelompok gitu, ada kelompok-kelompok pembelajaran, tutorial sebaya juga. Kita punya media, PGRI Kota juga punya media yang itu juga kita gunakan untuk sumber-sumber informasi. Kita sharing informasi terkait bagaimana info-info terbaru terkait dengan pembelajaran. Jadi kita terus mendampingi guru-guru ini untuk terus menjaga profesionalismenya dalam bentuk pelatihan, diklat maupun seminar, Mbak. Itu terus menerus karena memang keprofesian ini kan terus berkembang, terus bergerak. Jadi kalau kita berhenti memfasilitasi, kasihan teman-teman guru begitu. Mbak Ada nggak sih Pak sinergi antara PGRI dan pemerintah daerah gitu untuk memperjuangkan kesejahteraan serta mutu guru? Ya,
Jadi di Kota Semarang saya sangat berterima kasih dengan Pemkot karena PGRI meyakini bahwa guru yang sejahtera akan mampu mensejahterakan muridnya. Benar sekali. Karena mensejahterakan muridnya dalam arti seluruh kebutuhan pengetahuan, pendampingan dan seterusnya anak didik akan bisa terpenuhi oleh gurunya. Dan itu hanya bisa terpenuhi oleh guru yang sejahtera. Nah, sehingga kita terus memperjuangkan kesejahteraan di Kota Semarang. Alhamdulillah Pemkot memberi perhatian yang sangat serius. Sejak lupa 2015 atau berapa dulu itu kan jumlah guru tiap bulan ini kan ada yang purna, Mbak. Oke, Sehingga dan tidak boleh ada kelas yang tidak ada gurunya. Nggak boleh kosong gitu Nggak ya, boleh Prof? kosong. Kalau ada kelas nggak ada gurunya itu wassalam nanti muridnya. Artinya negara tidak hadir. Nah, sana akhirnya ada istilah honorer. Karena rekrutmen kan setahun sekali, 2 tahun sekali, tetapi pensiun ini tiap harian ada. Pasti ada. Pasti ada, pasti ada. Sehingga ada honorer. Dulu honorer itu sekitar 300-400 ya Bu Citra, di Kota Semarang, penghargaan guru. Karena itu membayarnya dari dana yang ada. Alhamdulillah sejak 2015 kita terus berdiskusi dengan Pemkot mencari solusi terbaik. Saat itu istilahnya ada guru non-ASN di Kota Semarang. Non-ASN itu mereka yang honorer tapi dibayar dengan UMK oleh Pemkot. Oleh Pemkot sehingga ada apresiasi. Dan saat ini juga guru juga selain ada tunjangan profesi guru, ada gaji pokoknya, teman-teman guru di Kota Semarang juga mendapat TPP. Sehingga menurut saya guru sudah sangat sejahtera di Kota Semarang. Di Kota Semarang ya. Ya, karena TPP ini kan sesuai kemampuan daerah. Benar. Tetapi jangan lupa bahwa penghasilan yang lebih itu sebenarnya digunakan oleh teman-teman guru untuk pelatihan, untuk seminar, untuk diklat dan seterusnya. Yang muaranya ini sebenarnya adalah anggaran pendidikan itu kan anggaran investasi ya Mbak. Benar. Yang akhirnya itu akan kembali ke anak didik, akan membangun generasi di Kota Semarang. Benar. Jadi sebenarnya kesejahteraan yang kita perjuangkan muaranya adalah kesejahteraan anak didik kita. Muaranya adalah bagaimana generasi di Kota Semarang. Jadi bukan untuk gurunya. Jadi kalau guru kok nuntut sejahtera itu bukan untuk gurunya hakikatnya. Tapi untuk anak didiknya. Karena kalau bulanannya pas-pasan, Mbak. Tidak mungkin dia masih bisa kursus, ikut seminar, ikut diklat itu tidak mungkin. Harus ada plus. Nah, plus itu yang digunakan untuk pengembangan diri oleh teman-teman guru. Sehingga dia terus bisa menjaga profesionalismenya. Gitu, benar sekali. Nah, Bu Citra berarti sering juga ya mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu, Bu? Iya, sering sekali, Mbak. Sering sekali. Ya. Kalau dulu saya itu gaji pertama Prof itu 100.000 per bulan. Itu waktu jadi honorer 2009 gitu ya. Akhirnya pindah ke Semarang, puji Tuhannya luar biasa ya begitu. Apalagi saat ini P3K memang sudah ada TPP dan kalau di swasta kan tidak ada TPP ya begitu. Nah, ini saya itu kemarin juga berpikir ketika masuk P3K itu, wah saya dapat tambahan gaji ya, tambahan penghasilan dari TPP ini saya mau buat apa ya? Nah, cita-cita saya dulu itu bisa sekolah sampai pendidikan tertinggi lah begitu. Nah, dari TPP ini dan sertifikasi guru ini, puji Tuhannya, saya bisa menempuh S2 begitu. Dan saat ini sedang menempuh S3. Walaupun untuk saat ini kan P3K untuk gelar gitu ya, itu belum diakui begitu ya, masih regulasinya ya, ada regulasinya seperti itu. Tapi karena dari niat diri untuk bisa terus belajar dan nantinya akan kembali ke anak-anak. Benar sekali. Nah, seperti yang Prof Koiri sampaikan tadi, nggak akan ada yang mubazir, nggak akan ada yang sia-sia begitu saya rasa. Jadi saya terus berusaha untuk mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi, dan saya juga menyisihkan beberapa penghasilan saya itu saya gunakan untuk membuat media-media ini. Misalnya saya mengadakan VR box begitu ya untuk anak-anak. Itu saya sisihkan untuk mereka itu bisa mengalami atau merasakan pengalaman yang baru. Sehingga saya beli VR box beberapa, ada 5 kalau nggak salah. Terus ada tablet juga, saya beli 3 tablet. Itu dari pribadi ya, Bu? Dari pribadi, ya. Karena itu mendukung untuk media saya, begitu. Karena tidak semuanya kan di-cover oleh sekolah, begitu ya, untuk sarana teknologinya. Saya rasa di situ memang ini tadi ya TPP dan sertifikasi begini ya, ada hak untuk anak juga begitu. Jadi kembali ke anak-anak. Iya, gitu. Dari kompetensi gurunya juga saya berusaha untuk
belajar terus dari untuk segi anak-anak saya juga sediakan media. Gitu. Nah tadi Bu Citra kan juga memaparkan bahwasanya memang dari diri Bu Citra sendiri gitu menganggarkan untuk anak-anak gitu ya Bu. Nah sejauh ini apa sih Bu yang membuat Bu Citra ini bangga dengan peserta didiknya, kayak wah ternyata peserta didikku berhasil gitu. Ada inovasi apa sih Bu sejauh ini? Iya, guru sejati itu akan lebih bahagia kalau muridnya lebih sukses begitu ya. Bukan hanya sekedar berprestasi, tetapi di sini bagaimana saya itu senang ketika anak-anak itu bisa tampil percaya diri, memiliki karakter yang baik begitu ya. Nah di sini anak-anak saya itu tidak hanya saya belajar ilmu saja, tetapi itu tadi penanaman karakter yang luar biasa begitu. Kalau berbagai media inovasi yang dilakukan anak-anak, baru saja itu anak-anak membuat satu media itu ada mobil-mobilan, lalu ada rumah-rumahan begitu ya, dan ada satu kipas angin begitu yang bertenaga surya. Yang tadi saya ceritakan bahwa saya kerjasama dengan PLN begitu ya. Nah anak-anak itu membuat satu market atau diorama begitu, itu adalah kota bertenaga surya. Kota begitu. Bertenaga surya. Iya. Ini anak SD loh Bu. Iya, jadi mereka merangkai, merakit begitu. Sudah secerdas itu ya. Karena memang dunia digital itu kan luar biasa begitu ya. Mereka bisa belajar dari berbagai sumber, tidak hanya guru yang seperti Prof. Khairi sampaikan tadi. Sekarang itu sumbernya tidak hanya guru, dari AI juga ada begitu kan, dari YouTube juga ada. Google begitu ya. Nah akhirnya mereka terbentuk satu diorama yang ini yang saya ajukan untuk lomba kemarin begitu. Dan yang juara satu. Iya, juara satu Porseninjer Jawa Tengah kemarin. Nah selain itu, saya tidak hanya melihat produknya, tapi karakter anaknya. Dari situ, anak itu tiba-tiba berinisiatif. Bu, gimana kalau kita itu bikin ini? Gitu. Iya, apa ya, bikin gerakan, kampanye begitu ya. Oh, kampanye apa? Saya juga kaget ketika anak-anak itu, kampanye ini Bu, supaya semua hemat energi, begitu kan. Oh boleh begitu. Akhirnya mereka membuat stiker, membuat poster, dan saya fasilitasi stiker itu saya cetak dan mereka bagikan di depan sekolah, ke teman-teman sekitarnya, lalu ke tetangganya. Bahkan ada anak-anak yang berani menyampaikan kampanye hemat energi listrik ini ke PKK, ibu-ibu PKK di area perumahannya. Ketika saya juga kaget begitu. PKK itu tadi ya Bu? Iya betul. Dan mereka membagikan stiker-stiker yang kami cetak begitu. Dan itu wah, mereka kan ada rasa percaya diri yang luar biasa. Mereka belajar karakter untuk bisa menghemat energi, untuk keberlanjutan hidup mereka nanti, begitu. Inilah yang penting bagi seorang pendidik itu mengetahui potensi anak. Mengetahui apa sih bakat anak, sehingga anak akan berkembang sesuai bakat dan potensi mereka, begitu. Luar biasa. Saya dengerinnya merinding loh ini. Memang benar kalau guru hebat itu menciptakan generasi-generasi yang hebat juga. Jadi benar ya Bu, kalau kita itu sebagai misal tenaga pendidik itu akan lebih bangga kalau misal yang kita didik itu lebih sukses dari kita, gitu ya Prof. Nah kemudian ada nggak sih Prof harapan terbesar gitu PGRI Semarang gitu terhadap dunia pendidikan di tahun-tahun mendatang? Ya, harapan saya pertama kepada pemerintah kota itu ya bisa terus memberi ruang ya kepada Bapak Ibu guru dan memperhatikan kesejahteraannya juga, meningkatkan pelatihan-pelatihan atau pendampingan. Jadi karena guru di Kota Semarang kan banyak, saat ini memang melalui tunjangan atau TPP itu sudah banyak dimanfaatkan oleh teman-teman guru untuk ya studi lanjut, untuk kursus, untuk diklat dan seterusnya. Tapi jangan lupa bahwa perubahan ini kan terus berlanjut. Iya, ada terus. Pergeseran akan terus menerus, sehingga perhatian itu tetap penting. Yang berikutnya kepada teman-teman guru, saya berharap bisa untuk terus belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar karena profesi kita adalah pendidik. Kita tidak akan punya kemampuan yang akan kita berikan kepada anak kalau kita berhenti belajar. Jadi terus belajar. Terus belajar. Jadi konsekuensi pemilihan profesi guru ini adalah profesi yang harus terus-menerus mau belajar. Jadi kalau
belajarnya malas ya mending jadi guru, jangan jadi Jangan guru. jadi guru. Kalau belajar malas jangan jadi guru. Jadi kalau teman-teman guru, yuk terus kita dari waktu ke waktu belajar karena itu adalah profesi kita. Jadi profesi kita tidak hanya mengajar tapi juga belajar. Tapi juga belajar Tapi juga gitu ya. belajar, iya. Jadi guru ini adalah orang-orang pilihan yang dimana dia mau terus belajar ya, Terus Prof? belajar. Karena kalau berhenti belajar idealnya tidak mengajar. Tidak mengajar. Tidak gitu. mengajar. Iya, iya. Kalau Bu Citra sendiri, apa sih harapan dari pribadi Bu Citra sendiri gitu untuk para guru Indonesia di momentum Hari Guru Nasional ini? Ya, ini harapannya untuk para guru di Indonesia. Benar. Dan terutama juga saya sendiri begitu Iya. ya. Saya harap guru di Indonesia itu memiliki growth mindset begitu Growth ya. mindset. Ya, bagaimana pola pikir seorang guru itu harus terus bertumbuh, tidak hanya fix atau tetap saja mengajarnya dengan cara-cara itu saja. Padahal generasi itu kan semakin berubah, ya kan, berkembang dan teknologi dengan luar biasanya. Nah ini harus ada kepekaan dari guru untuk terus belajar, untuk terus mau mengasah diri begitu Upgrade ya. diri Iya, gitu ya, upgrade Bu. diri begitu. Untuk apa? Ya untuk masa depan anak-anak kita, untuk masa depan siswa-siswa kita. Karena mungkin generasi kita itu akan digantikan generasi mereka. Kalau kita tidak menyiapkan mereka dari sekarang, Kapan kapan lagi? lagi ya kan? Itu yang saya harapkan untuk Bapak Ibu guru di Indonesia ini memiliki growth mindset Growth begitu ya. mindset. Karena dengan growth mindset kan segala permasalahan yang ada di kelas itu akan ada sejuta solusi Iya, begitu. benar sekali, Nah, Bu itu. Citra. Tapi kalau ada satu masalah di kelas tapi gurunya fix mindset begitu ya, dia akan hanya Stagnan. terpaku di masalah tersebut tanpa mencari solusi. Oke, begitu. benar. Jadi kalau kita dihadapkan pada suatu permasalahan tuh pilihannya adalah kita mau stay di situ atau kita mau mengupgrade diri gitu ya, Bu Iya, Citra. betul. Wah, luar biasa sekali banyak insight yang kita dapatkan dari talk show hari ini. Terima kasih banyak Prof. Hoiri dan juga Bu Sama-sama, Citra. Mbak Ima. Sama-sama. Sudah sharing session gitu ya tentang apa sih yang dirasakan guru selama ini dan keinginan terbesar untuk para guru di Indonesia terutama di Kota Semarang. Jadi dari perbincangan kita hari ini, people, kita belajar bahwa guru yang hebat itu bukan hanya soal pintar mengajar, tapi juga dia juga harus terus mengembangkan diri dan terus belajar begitu. Baik, terima kasih people sudah membersamai kita dalam talk show opini hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Saya Imalsa, Prof. Hoiri dan juga Bu Citra dan juga seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.